Dennis yang lagi kerja di kafe nih guys ya, dia mendapatkan telepon dari Sakinah. Padahal Sakinah itu sudah dikasih tahu ya, kalau jam kerja itu tidak boleh ada orang yang telepon semacam itu nih guys. Jadi nggak boleh ada yang ganggu. Namun menurut ya Cherry itu bahwa sangat penting sekali ya dari Sakinah, mungkin ada sesuatu informasi yang akan diberikan istrinya kepada suaminya semacam itu, makanya dipersilahkanlah ya untuk Dennis itu mengangkat telepon dari Sakinah semacam itu. Nah kemudian Sakinah mengabarkan kepada suaminya nih guys bahwasanya terjadi hal buruk di mana tadi Bibi Mimi itu sempat melakukan tindak kejahatan kepada anaknya Banyu, dan apa yang dilakukan oleh Bibi Mimi itu sangat tidak manusiawi sekali, di mana Bibi Mimi itu mengoleskan ya cabai ke mulutnya Banyu semacam itu. Bayangkan balita semacam itu dioleskan ya cabai ke mulutnya, otomatis kan nangis, jadi anaknya kan benar-benar sakit, kasihan banget dong ya semacam itu. Mendengar itu semua nih kasihan membuat Sakinah itu sedih, begitupun juga dengan suaminya juga benar-benar gak habis pikir dengan pikirannya Bibi Mimi semacam itu. Nah otomatis hal tersebut nih membuat Sakinah itu melaporkan kepada Papa Mario dan juga Mama Lauza, karena walau bagaimanapun ya kedua orang tuanya harus tahu sikap dari pembantunya yang mana melakukan tindak kejahatan kepada cucunya semacam itu. Namun yang jadi masalahnya di sini adalah Bibi Mimi ketika diancam keluar ya, itu sempat mengancam ya, balik kepada Sakinah yang menyatakan bahwa nanti dia akan melakukan tindak kejahatan dan balas dendam kepada Sakinah dan juga anaknya semacam itu. Nah yang ditakutkan Sakinah adalah Bibi Mimi akan melakukan tindak kejahatan lagi setelah pemecatan Bibi Mimi semacam itu ya. Dan di situ nih guys membuat Sakinah itu benar-benar takut banget terhadap ya ancaman yang diberikan oleh Bibi Mimi yang tega melakukan apapun kepada bayi semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya suaminya berusaha untuk menguatkan istrinya untuk kuat semacam itu ya guys ya, karena kan di rumah itu kan ada papa mama yang akan melindungi Banyu kan, jadi nggak usah takut, Sakinah nggak perlu takut semacam itu, jadi ada papa dan mama untuk semacam itu loh guys. Namun tetap aja Sakinah itu sedih, walau bagaimanapun ketika dia itu tidak ada, takutnya nanti Bibi Mimi melakukan tindakan yang aneh-aneh semacam itu. Dan setelah mendapatkan informasi dari Sakinah, dia ngomong kepada Ibu Cherry dan juga ya Radit, di mana di situ pembantunya melakukan tindak kejahatan kepada anaknya Banyu, yaitu mengoleskan cabai ke mulut anaknya semacam itu. Bayangkan bayi yang balita itu malah dilakukan tindakan semacam itu oleh Bibi Mimi. Di zaman sekarang ya menurut Radit itu sangat susah banget mencari ya pembantu yang baik semacam itu. Ibu Cherry pun juga bingung dengan sikapnya Mimi yang begitu jahat semacam itu. Walau bagaimanapun tindakan dia itu tidak manusiawi sekali semacam itu loh guys. Nah sementara Pak Bram itu berusaha untuk terus mengetuk pintu ya guys ya. Kenapa? Karena dia tuh sudah membelikan ya makanan ya untuk makan siang Dini, untuk makan siang bersama semacam itu, dan memang dia berkeinginan untuk dekat ya dengan Dini agar Dini itu menjadi istri kedua dia semacam itu. Dan sementara Dini nih guys ya, ternyata dia yang baru bangun tidur itu dia melihat bahwa matanya itu kan berbeda, sehingga dia itu harus memakai kontak soft lens semacam itu, karena biasanya warna matanya tidak hitam. Nah dia memakai kontak ya softline semacam itu untuk membuat matanya terlihat hitam semacam itu, dan dia harus tetap terlihat seperti Dini yang pada biasanya semacam itu, yang terlihat seperti biasanya semacam itu loh guys. Nah sementara Pak Bram itu terus mengetuk pintunya, dia terus mengetuk pintunya nih guys, walau bagaimanapun dia berusaha untuk mengetuk pintunya ya, jangan-jangan nanti Dini ketiduran lagi atau semacamnya, atau mungkin dia di belakang semacam itu. Nah Dini yang sudah bersiap-siap nih guys setelah itu membukakan ya pintunya dan kemudian bertanya kepada Pak Bram kenapa dia kemari semacam itu. Nah kemudian di situ ternyata Pak Bram memberikan ya makan siang, di mana makanan itu adalah makanan terbaik yang ia beli di nasi padang semacam itu. Namun sayangnya menurut Dini tidak perlu memberikan makanan semacam itu, nggak perlu repot-repot ya, makanan itu diberikan nggak perlu repot-repot. Karena walau bagaimanapun dia bisa cari makanan sendiri semacam itu, jadi nggak perlu repot-repot. Namun nih guys ya, ketika Dini menolaknya, terus Pak Bram itu berusaha untuk mendekati, dia berusaha untuk mendekati Dini semacam itu, dan akhirnya membuat Dini mengiyakan untuk makan gitu loh. Namun sayangnya nih guys, yang jadi pertanyaan di situ adalah kenapa Pak Bram itu menginginkan makan bersama gitu loh. Ternyata dia membeli dua nasi itu untuk satu Dini dan satu untuk
Pak Bram semacam itu, dan kemudian yang satu itu akhirnya dikembalikan ke Pak Bram. Namun sayangnya Pak Bram nggak mau, pengennya adalah makan bersama nih guys ya. Dan di situ Dini akhirnya berpikir nih guys ya, bingung dia karena dia pada awalnya nggak mau, dia nggak suka sama Pak Bram yang mengejar-ngejar dia semacam itu loh guys. Dan akhirnya mau nggak mau nih guys, membuat Dini itu memasukkan Pak Bram ke rumahnya. Akhirnya mereka akan makan bersama di ruang tamu semacam itu karena di dapur masih sangat kotor semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Bibi Mimi nih guys yang dia mau bikin masalah lagi nih guys di tempat kafe di mana Namira itu bekerja. Nah di situ nih guys ya, ada Namira di situ nih guys ya yang bertanya ke pelanggan, dan dia belum, pada awalnya dia belum sadar kalau itu adalah Bibi Mimi nih guys. Dia bertanya dia mau pesan apa ya. Dan kemudian di situ nih guys, ternyata Bibi Mimi ini mau pesen yang namanya kopi, yaitu kopi espresso hot atau panas semacam itu nih guys ya. Di situ nih guys ya, ketika memalingkan mukanya ternyata yang pesan adalah Bibi Mimi, dan hal tersebut mencurigakan banget buat Nabila. Ngapain dia ada di sini, bukannya dia malah kerja, kenapa dia malah ada di kafenya? Ini pasti nggak izin sama papa ya semacam itu. Jadi disuruh kembali tuh kerja sama papanya semacam itu. Dia belum tahu kalau tadi itu Baby Mimi sempat bikin masalah di rumahnya, yang mana dia itu bikin onar kepada anaknya Sakinah. Teganya dia mau mencelakakan anaknya Sakinah semacam itu, membuat anaknya Sakinah itu menangis. Karena kesal nih guys ya, Bibi Mimi nggak suka dibilangin dengan cara baik-baik, di situ membuat Namira kesal, dan akhirnya di situ nih guys, dia berusaha untuk menghampiri Dennis, dia berusaha untuk bilang kepada Dennis bahwa ternyata di situ ada Bibi Mimi nih. Dan ini kesempatan Dennis nih guys ya untuk memperhitungkan ya, karena apa? Dia itu mau bikin perhitungan kepada Bibi Mimi yang telah mencelakakan anak dia, mengolesi cabai ke bibirnya yang buat anaknya nangis macam itu. Dan sementara Bibi Mimi itu nih guys ya, dengan enaknya dia ke kafe ingin mencari masalah ya kepada Dennis, kepada Namira semacam itu nih guys ya. Dan memang di situ nih guys ya, ada Raji juga nih guys ya. Oh ternyata itu tuh Bibi Mimi yang bikin masalah. Kok ada yang modelan pembantu semacam itu. Nah ini yang jadi masalahnya nih guys ya di situ. Dan kemudian Raji disuruh Namira untuk ya membuatkan kopi pesanannya Bibi Mimi semacam itu. Nah sementara Namira itu menyusul Dennis semacam itu. Dennis ini nih guys ya, karena memang dia gak suka banget atas perbuatan Bibi Mimi, kemudian dia tuh bertanya kepada Bibi Mimi, kenapa Bibi Mimi itu sampai tega kepada anaknya sehingga membuat anaknya itu celaka dengan cara apa? Mengolesi ya, mengolesi cabai ke mulutnya anaknya. Salah anaknya itu apa sampai melakukan hal itu gitu loh. Kenapa Bibi Mimi sangat tega seperti itu semacam itu loh. Dan kenapa gitu loh, alasannya apa? Anak kecil kok bisa tega semacam itu nih guys ya. Maka dari itu membuat ya Dennis itu sangat marah dan menyuruh Bibi Mimi itu untuk pulang semacam itu, untuk pergi dari kafe semacam itu di mana ia bekerja, karena dia pasti bikin masalah semacam itu. Namun ternyata Bibi Mimi tidak mau nih guys, bahkan dia itu malah bilang bahwa dia itu bukan lagi pembantunya ya, apalagi di situ dia sebagai pelanggan, di mana pelanggan itu raja, di mana sekarang yang jadi pelayannya itu adalah Dennis dan juga Namira nih guys, semacam itu nih guys. Nah di situ Bibi Mimi ini memang pengen balas dendam, dan dia malah melakukan tindak kejahatan kepada Dennis dan juga Namira semacam itu. Entah kenapa yang buat dia melakukan tindakan jahat itu masih belum tahu ya motifnya apa semacam itu. Bahkan Namira pun juga kurang suka dengan tindakannya Bibi Mimi yang sempat jahat kepada anaknya Sakinah, yang bayi yang diolesi oleh cabai yang pastinya itu akan sangat perih ya kan. Dan di situ nih guys ya, karena pesanan Bibi Mimi ya kopi espresso panas itu sudah ada ya guys ya, di situ memang dibuatkan oleh Radit nih guys ya. Dan ketika dicoba ya, ternyata rasanya menurut dia nggak enak, langsung itu ditumpahkan ya kopinya di Dennis semacam itu. Bener-bener dia cari gara-gara nih guys ya, bener-bener dia itu melakukan tindak kejahatan semacam itu, dan otomatis membuat Nabila sangat kesal terhadap tindakan dia. Kok bisa dia menuangkan ya ke bajunya Dennis? Bener-bener jahat Bibi Mimi ini nih guys. Bahkan di situ Namira pengen banget menjambak ya rambutnya Bibi Mimi seperti itu nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, Dennis berusaha untuk tetap tenang, menenangkan Namira untuk tidak marah-marah, karena ini di kafe tempatnya Ibu Cherry, nanti akan ada masalah semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Tiko nih guys ya, ketika dia ada di jalan dan tanpa disadari itu ada kiriman foto itu dari orang yang tidak kenal gitu loh, nomor yang dia tidak kenal seperti itu. Kira-kira dari siapa nih? Nah kemudian di situ nih guys ya, kebetulan ya nomor tidak dikenal tadi itu menelpon semacam itu, dan dia berusaha untuk mengangkat teleponnya.
Dan ternyata yang menelpon itu adalah Dini. Kenapa alasan Dini itu menelpon? Karena alasan dia itu menyuruh ya orang yang bernama Bram itu yang menjelma sebagai Bambang itu untuk disingkirkan sesegera mungkin semacam itu. Namun Tiko itu ya masih punya satu rahasia yang luar biasa tentang Dini yang harus menikahi dia terlebih dahulu semacam itu. Ya, bagaimana dia janjinya itu bagaimana? Mau nggak dia menikah semacam itu kok sekarang sudah nyuruh-nyuruh dia untuk mencelakakan Bram semacam itu ya? Untuk mencelakakan Pak Bram kenapa semacam itu buat apa gitu loh? Apakah dia nanti akan menikah dengan Tiko? Nah, Tiko menginginkan pernikahan dengan Dini kalau dia mau melakukan tindak kejahatan kepada Pak Bram untuk tidak mendekati Dini lagi semacam itu nih guys. Nah di situ nih guys ya, dengan berpura-pura baik kepada Pak Bram, akhirnya dia memberikan ya piring, sendok kepada Pak Bram nih guys, menyambut dia dengan sangat baik walaupun sebenarnya dia nggak suka dengan Pak Bram yang terus menggoda dia, yang terus mengejar-ngejar dia semacam itu. Bahkan Pak Bram bilang bahwa makanan nasi Padang itu dipesan di nasi Padang yang terbaik, yang paling enak semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, karena dia tidak punya pilihan karena terus ya digoda terus ya untuk makan bersama bareng nih guys ya, membuat ini sebenarnya tidak sangat nyaman sekali. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar dari konteks, dimana ternyata dia tuh sebenarnya bingung guys mau ngobrol itu bagaimana semacam itu, memulai konversasi itu dengan cara apa, karena dia bingung bagaimana cara memulainya. Akhirnya dia memulai bahwa dia mengatakan bahwa Dini itu kan janda, nah sedangkan Pak Bram itu adalah duda. Nah karena sama janda dan duda, bagaimana kalau jalan bareng nanti malam semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, karena Dini nggak suka, dia berusaha untuk menolak nih guys ya dengan cara halus macam itu. Namun Pak Bram itu nih guys ya terus-terusan berusaha untuk membujuk Dini agar dia mau diajak jalan semacam itu. Apalagi dengan suami dia yang berduka nih guys ya, harusnya dia happy semacam itu. Namun menurut Dini, suami aja baru meninggal kok bisa semacam itu dia ngajak jalan-jalan. Akhirnya dia punya rencana lain nih guys ya, dan bilang dengan yang mana menyatakan bahwa biasanya ada keluarganya yang minta-minta semacam itu. Nah itu akan jadi masalah. Itu nggak perlu jadi masalah buat Pak Bram. Nanti Pak Bram akan selalu ada buat Dini. Bener-bener dia cari masalah nih guys kepada Dini nih guys, yang mana ingin mempersunting Dini semacam itu untuk jadi istri keduanya. Nah sementara Kania nih guys, dia seneng banget setelah melakukan pertunangan ya guys ya dengan Rangga semacam itu. Karena impiannya untuk bisa dekat dengan Rangga, dia akan happy untuk selamanya semacam itu loh guys. Nah kemudian guys ya, dia berusaha untuk menelpon Rangga nih guys. Dan Rangga yang lagi kerja nih guys ya, repot-repotnya dia berusaha untuk mengangkat telepon dari tunangannya, Kania semacam itu nih guys ya. Dan kemudian dia bertanya kepada Kania, apa yang membuat Kania di siang hari menelpon tunangannya Rangga semacam itu, apakah ada hal penting semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, membuat Kania itu berusaha untuk menjelaskan kepada Rangga tunangannya bahwa dia itu pengen diantar ke mall untuk membeli skincare, membeli parfum, karena semua skincare dan parfumnya sudah habis. Maka dari itu dia pengen diantar ke mall semacam itu nih guys. Namun sayangnya di situ Rangga tidak bisa, karena dia teringat bahwa dia harus menyatukan ya hubungannya Dimas dan juga Kania semacam itu. Dia bilang tidak bisa, karena apa, akan ada ya rapat 2 jam lagi semacam itu. Menurut Kania masih 2 jaman, jadi masih bisa lah ya waktunya semacam itu. Memang dalam hatinya ya tunangannya Rangga itu bisa-bisa aja karena memang dia suka kok dengan Kania. Namun kan dia sudah berjanji kepada Mama Lauza, di mana dia bilang bahwa dia akan menyatukan Dimas semacam itu loh guys. Dan di situ karena dia tidak bisa nih guys ya mengantarkan ya ke mall, akhirnya membuat dia bilang bahwa mending ke Rangga saja, mending Rangga nggak bisa ke Dimas saja. Dimas akan mengantarkan ke mall semacam itu nih guys, karena dia tidak punya pilihan, jadi mau nggak mau membuat ya dia bilang kepada Dimas, dan Dimas akhirnya disetujui oleh Kania untuk mengantar dia semacam itu nih guys. Walaupun ini sangat pilihan berat buat Rangga nih guys, dia harus menjalankan misi yang diperintah oleh Mama Lauza, dan ternyata Mama Lauza selalu ngecek nih guys ya, bener gak Rangga itu menjalankan ya. Ternyata bener, Rangga itu mau menyatukan Dimas semacam itu. Nah Dimas itu sendiri nih guys ya mendapatkan telepon dari Mas Rangga. Kira-kira ada apa ya Rangga menelpon, dan kemudian dia langsung mengangkat telepon tersebut. Dan Rangga itu nih guys ya sengaja mengabarkan kepada Dimas ya untuk mengajak Dini menemani tunangannya Kania nih guys ya, di mana tunangannya Kania itu mau pergi ke mall untuk membeli ya skincare semacam itu ke mall, dan dia juga mau beli parfum semacam itu ke mall. Jadi tolong buat Dimas ini ya menemui
ya Kania dan mengantarkan Kania ke mall semacam itu. Nah, sesuai dengan perintahnya ya, Mas Rangga, dia akan menjalankan itu semua. Karena apa? Kondisi dia juga sudah fit dan dia sudah mulai bekerja. Jadi dia pasti bisa kok semacam itu untuk mengantarkan dan menjaga tunangannya Pak Rangga, yaitu Kania semacam itu guys.